Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi kita sudah memasuki minggu kedua di pertengahan bulan Rabiul Tsani. Alhamdulillah setelah kemarin hari Senin kita dipisahkan untuk ikut manaqib di pusat, dan mudah-mudahan juga semuanya dibisahkan untuk insya Allah besok hadir di Jagat Arash dan nyambung ke Banten gitu ya, yang insya Allah dihadiri langsung secara zahir dan batin oleh Guru Agung kita Pangsabar. Semoga semuanya dibisahkan. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Dari kemarin dari awal terus sudah kita bahas, ada huruf nun, ada huruf ro-nya, roin, ada huruf ba-nya birrul walidain, ada yang ketiga ada huruf ya-nya yadullah, ada ainnya al-ilmu. Gitu ya. Jadi mari sama-sama kita ngalap berkah terus dari setiap huruf pada bulan ini. Yang keempat ada huruf ain. Ainnya bangsa Abah memaknai dengan al-ilmu. Begitu pentingnya sampai bangsa Abah pun mengutip satu ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka pantas bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan akhirnya mendapatkan ilmu tersebut, mendapatkan pangkat, tingkat tertinggi, derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jadi ada bahasa tadinya zero jadi hero. Tadinya bukan siapa-siapa jadi apa-apa. Kenapa? Karena ilmu. Ilmu apa? Ilmu apapun itu. Maka saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita ikhwan dimanapun berada, terus kalau di Bogor, begitu pentingnya pengusaha mengajarkan, betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Contoh paling kecil saja, kepada kita semuanya, para petugas, yang biasa para petugas, bahkan yang belum ditugaskan pun harus siap-siap belajar ilmunya. Seperti misalnya, yang biasa tugas khotaman, gitu ya. Ini bukan main ini. Tugas luar biasa ini khotaman itu, yang suka khotaman itu. Namanya khotaman, tapi kadang dibuka. Ya, dibaca, dibuka sebelum kita manaqib. Khotam itu kan harusnya selesai, tapi dibuka. Kenapa? Tandanya dibukakan segala pintu keberkahan untuk kita semuanya. Maka si pembaca khotam itu harus benar-benar apik. Harus benar-benar belajar. Jangan mentang-mentang sudah hafal, sudah terbiasa, ya sudah. Tidak memperhatikan panjang pendek hurufnya, tidak memperhatikan penyebutan nama ahli silsilah yang benar, tidak memperhatikan setiap komponen atau huruf-huruf yang ada di dalam. Seperti misalnya dalam khotaman ada hal mungkin dianggap kecil ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Ada misalnya ya latif. Itu mengucapkan ya latif tidak bisa seenaknya dengan mentang-mentang kita hafal dan terdengar ya latif. Jadi jangan ya latif, ya latif, ya latif, bukan ya latif. Kalau ya latif pakai huruf ta. Tapi ini pakai huruf po. Cara pengucapan huruf po, ujung lidah ditempelkan kepada ujung gusi yang atas.
Jadi terkait si ujung lidahnya ke ujung gusi yang atas. Akhirnya akan menghasilkan huruf po. Ketika dibaca ya latif. Jadi bukan ya latif. Terdengar ya di sini ya semuanya. Jadi bukan ya latif, tapi ya latif. Harus terdengar bulat. Ya latif, latif. Ya latif. Gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena beda huruf, secara penyebutannya nanti akan beda artinya. Walaupun jelas keyakinan kita maksudnya ya latif. Tapi sekali lagi kita harus belajar. Harus belajar. Secara pembacaan panjang pendeknya, Al-Fatihah yang ada di dalamnya, nama-nama ahli silsilah, semuanya kita harus belajar. Dan jangan marah kalau ada yang mengingatkan. Gitu ya. Kita tuh dilarang meneliti murid orang lain. Tapi kalau sesama guru, kita boleh saling mengingatkan. Supaya apa? Makin mantap kita ketika bertugas, khotaman, atau untuk diri kita sendiri ketika kita baca khotaman. Karena sabda Guru Agung, punya mau nggak punya mau khotaman. Punya ingin nggak punya ingin khotaman. Ini penting khotaman. Akan makin mantap, akan makin syahdu, akan makin meresap. Dan bermakna jadi doa-doa yang diijabah oleh Allah melalui berkah karomah Guru Agung. Kita pun harus belajar menjaga dengan apik, menjaga dengan baik bacaan yang ada di dalamnya. Setiap huruf yang ada di dalamnya. Kenapa? Caranya gimana? Ya harus menuntut ilmu, bertanya. Bertanya. Tidak ada salahnya bertanya dan belajar. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita bertanya. Supaya apa? Supaya makin mantap amalia kita. Itu khotaman. Ada lagi yang biasa misa tugas baca Quran. Gitu ya. Abah tidak akan menyalahkan ketika datang satu manakiban, ada orang yang baca Qur'annya mohon maaf sekali. Makharijul hurufnya kurang bagus, madnya, panjang pendeknya, tajwidnya tidak tepat. Abah itu tidak akan menegur. Tapi kembali lagi kepada kita pribadi. Karena Abah menegaskan di dalam kitab Fadhailus Syuhur itu ada al-ilmu. Berarti begitu pentingnya menuntut ilmu itu. Penting. Jadi jangan sampai, oh ya udah, toh kita menjadi orang bodoh juga, ibadah kita semuanya dihandle oleh Guru Agung. Betul, itu tugas Guru Agung. Tapi sebagai murid yang beradab, kita pun harus sambil mencari ilmu, memperbaiki. Oh, kita sekarang udah tugas nih di online, tugas di offline. Anakim di mana pasti tugasnya misalnya baca Quran. Maka terus gali ilmu tentang Al-Quran. Gali semuanya tentang ilmu Al-Quran. Bukan cuma sekedar makhraj hurufnya, tapi tentang nadanya, lagunya itu harus cari tahu dan belajar terus. Kenapa? Sabda Guru Agung lagi. Yang dekat ke mulut kita itu adalah telinga kita sendiri. Telinga kita juga pengen ngedengerin yang enak. Pengen ngedengerin yang syahdu. Pengen ngedengerin bacaan yang enak. Sebelum kedenger sama telinga orang yang jauh. Maka belajar tandanya. Disuruh belajar. Gitu ya. Benar-benar bukan sekedar hafal, bukan sekedar hanya bisa baca, tapi diperhatikan panjang pendeknya, lagunya belajar. Jadi bahasanya gini, kalau dalam ilmu Quran, gitu ya, ada disebutnya lagu-lagu Al-Quran, lagu-lagu tilawah, mujawad namanya. Gitu ya. Kalau lagu Quran, semuanya ada 7. Ada yang disebut bayati, soba, nahawan, hijaz, ros, shika, sama jiharka. Itu lagunya. Urutannya begitu. Bisa dibacakan secara tilawah dengan suara yang mendayu-dayu. Kalau kita memang memiliki kapasitas diamanahi, anugerah suara yang luar biasa, silahkan. Disebutnya, bacalah Al-Quran dengan tilawah. Tilawah Al-Quran itu dengan secara mujawad namanya. Gitu ya. Misalnya dari bismillahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara mujawad, lagunya lagu Bayati namanya.
Ah, guru, Ustaz, saya nggak bisa kalau begitu. Kalau secara mujawad, ada secara murotal namanya. Murotal ya cukup dengan suara yang sederhana tapi dienakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, itu pun akan jadi nikmat luar biasa. Itu murotal. Boleh, boleh. Gitu. Tapi harus dengan ilmunya. Bacaan. Jadi, oh tuh kalau nyari ilmu dulu, kapan? Sambil. Sambil kita bertugas, tapi kita punya berhenti untuk menuntut ilmu. Kenapa? Jadi kalau ada kesalahan sekalipun di dalam kita action, di dalam kita praktek, pas lagi tugas misalnya, kita kalau bahasa Sunda masih dihampura. Masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pun masih belajar. Sekarang kesalahan ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita tugas pengen dimaafkan oleh Allah, panjang pendeknya, cara bacanya salah, peribatan hurufnya salah, lagunya salah, pengen dimaafkan, pengen dihampura, diampuni sama Allah. Tapi kitanya nggak belajar. Ya udah baca Qur'annya ya pas tugas aja. Kesehari-harinya nggak pernah baca Quran, nggak pernah bertanya, nggak pernah memperbaiki lagi bacaan Al-Qur'annya, itu salah. Jadi harus dengan ilmunya. Oh, Masya Allah, saking luar biasa keilmuan guru agung kita. Abah sampai menyebut MUI itu sesat menyesatkan. Kita baru tahu, saya pun baru ngeh. Bukan baru ngeh ketika guru agung. Kok MUI sesat menyesatkan? Oh iya, karena pengucapannya MUI. Kalau pengucapannya MUI, jadi dengan pengertian ulama itu akan salah. Karena kalau MUI penulisannya berarti di atasnya harus ada koma. Kalau kata Abah harus ada curak, ada koma. Menandakan itu ain. Maka jadi majelis ulama. Kalau nggak ada curak, nggak ada koma di atas, MUI saja, berarti selama ini udah jangan diartikan ulama, tapi artikan jadi umat. Itu akan lebih baik. Karena kalau diartikan MUI, diartikan ulama, pemakaiannya tidak pakai ain, tidak pakai ain, tidak pakai koma di atas. Jadi ulama itu betul sesat menyesatkan. Kenapa? Kalau bahasa Al-Quran itu ulama itu bisa diambil dari kata alim. Kalau dalam Al-Quran itu azabun alim, pedih kepedihan, azabun alim. Jadi bukan alim. Kalau alim orang yang berilmu, ulama itu orang tersebut gitu yang berilmu. Jadi oh, cara ngucapin kurang tekan saja, tenggorokannya kurang ditekan jadi huruf ain, tidak jadi MUI, itu jadi sesat menyesatkan. Akhirnya kita dibenerin sama guru agung kita. Bukan MUI, tapi MUI. Kalau yang dimaksud adalah majelis ulama. Masya Allah, begitu pentingnya. Begitu luar biasanya keilmuan. Maka baca Quran, siapapun dia, ikhwan, akhwat, dimanapun yang biasa tugas, terlebih yang tidak biasa tugas pun siap-siap terus latihan belajar menuntut ilmu. Baca Al-Quran dengan baik, lagunya pun cari yang enak, dienak-enakin. Kenapa? Karena itu tadi kata guru agung kita, yang dekat dengan mulut kita ada telinga kita sendiri. Maka telinga kita pun pengen ngedengerin yang enak-enak. Gitu ya. Jadi persembahkan suara yang enak, lagunya yang enak, lagu Quran ya, baca Qurannya yang enak. Jelas, lagu Quran yang enak. Jadi jangan sampai lagu dangdut, lagu pop, rock, apapun itu enak, dienak-enakin biar merdu. Orang dengarnya enak, juga Quran. Jangan didengar, jangan sampai terdengar oleh telinga orang lain. Telinga kita sendiri aja, biar mendengarkan. Jadi penting menuntut ilmu Al-Quran. Lalu peserta, petugas tanbih. Dengan ilmunya, gimana ilmu tentang tanbih? Ilmu tentang tanbih satu, sebelum kita melaksanakan, mengeksekusi apa yang ada di dalam tanbih, maka ketika petugas atau siapapun yang dibisakan untuk bertugas membaca tanbih itu, tidak sembarangan ujuk-ujuk baca. Gimana caranya? Diperhatikan titik komanya. Jangan sampai yang harusnya berhenti kata-katanya malah dibablas angine. Gitu ya.
Yang harusnya koma berhenti dulu malah diterusin. Jadi setiap kata itu nggak tersusun. Terus cara bacanya malah kayak orang-orang dikejar anjing, buru-buru. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu buru-buru pun. Tapi apa tertata dengan baik panjang pendeknya, cara bacanya ya, cara baca tanbihnya, diresapi. Kalau kata bahasa orang dulu, orang tua dulu itu, bila perlu nyambat. Nyambat itu kalau zaman dulu itu zaman nyanten, wah belajar nyambat tiba-tiba, wow bisa nyambat jadi macan, jadi harimau misalnya gitu ya. Nah petugas tanbih harus nyambat. Jadi siapa? Jadi abah sepuh. Karena di awalnya ilah hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syariatnya tadi yang baca tanbih itu siapa? Gitu ya. Hakikatnya yang baca tanbih yang sedang menasehati kita dengan tanbih itu adalah abah sepuh. Maka si petugas tersebut harus bisa meresapi, memposisikan sebagai abah sepuh saat itu. Jadi tandanya apa? Nasihatnya harus benar-benar bukan sekedar dibaca selesai tugas begitu saja. Tapi oh iya Masya Allah tanbih isinya luar biasa. Mendalam. Akan sampai ke hati si pendengar nasihat tersebut. Kalau yang menyampaikannya pun dengan hati. Karena sesungguhnya yang menyampaikan adalah pengarsa abah sepuh. Jadi belajar dibelak-balik tuh. Tanbihnya, buku tanbihnya. Apalagi sekarang ada yang kecil kan. Yang merah putih. Dibawa-bawa, di handphone ada. Dibulak-balik titik komanya. Intonasinya biar bagus. Bukan lebay. Tapi memang harus begitu. Supaya apa? Meresap. Karena tanbih itu adalah nasihat dari abah sepuh untuk kita semua. Gitu. Jadi tetap harus belajar. Tanbih. Tawasul. Masya Allah. Jangan anggap sepele nih petugas orang yang tawasul. Gitu ya. Kenapa? Karena petugas tawasul itu dia yang dibisahkan untuk menghadirkan seluruh ahli silsilah para ambia, para nabi dihadirkan di tempat manakiban itu, dipanggil oleh siapa? Yang baca tawasul, yang tugas tawasul. Maka ilmunya apa yang harus dipelajari? Tadi mau cepat mau lambat, tapi cara penyebutan namanya dari setiap ahli silsilah harus diraksa, harus dijaga. Jangan sembarangan cara pengucapan namanya. Harus benar-benar diteliti, baca lagi. Karena boleh kan sambil dibaca, baca lagi. Namanya takut salah, penyebutannya takut tidak tepat. Karena yang kita panggil bukan lurah, camat, bupati, bukan. Nyebutin lurah, malurah, nama camat, nama bupati aja kalau lagi ini kumpulan, lagi rapat salah. Itu bisa ada teguran. Gitu ya. Apalagi menghadirkan orang-orang suci, orang-orang soleh. Seluruh ahli silsilah, para nabi, para ambiyah di tempat-tempat manakiban dimanapun online ataupun offline. Maka benar-benar harus belajar terus dibulak-balik juga dibaca lagi. Itu tawasulnya, nama-nama ahli silsilahnya dibagusin lagi semuanya. Terakhir belajar juga ilmu tentang manqobah. Sebelum meresapi apa yang terkandung ada di dalam manqobah, maka si petugasnya pun yang menjaga manqobah pun dia pun sedang berusaha dibisahkan menghadirkan Tuan Syekh saat itu. Apalagi sekarang Manqobah ke-51. Ini wasiat dari Tuan Syekh kepada putranya. Dan kepada semua murid-murid yang mendengarkan. Berarti kita semua juga ke bawah. Berarti nasihat, wasiat harus benar-benar cara penyampaiannya, intonasinya, itu ya, semuanya. Supaya apa? Benar. Oh iya. Kalau saat itu wasiat itu diberikan kepada Abdul Razak, kepada Abdul Wahab, putra-putra Tuhan Syekh. Sekarang di zaman ini kita yang mendengar, kita pun merasa, Masya Allah, ini benar-benar nasihat dari orang tua kita. Gitu. Maka kalau pengusaha Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur Ain yang di bulan Rabiul Tsani itu adalah al-ilmu, maka pantaslah kita semua sebagai murid-muridnya terus jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena alat tenang, alat senangnya sudah diberikan kepada kita melalui proses talqin zikir. Tinggal kita pun jangan lengah, jangan santai-santai saja merasa aman dengan dari talqin ini nggak perlu menuntut ilmu, nggak perlu ini, nggak perlu salah. Tapi kita pun memperbaiki semuanya dengan ilmu, terus belajar dimanapun kita berada. Terkhusus kita bersyukur juga. Kita setelah ikut dengan guru agung, kita punya guru yang mengajarkan ilmu tentang rohani, guru
ilmu tentang bagaimana cara kita untuk bisa kembali kepada Allah. Hatur nuhun Abah, kita segala bimbingannya kepada kita semuanya. Hatur nuhun Umi sebagai Umi rohani kita juga untuk kita semuanya. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, para Priyatno, para Wakil Talqin. Terima kasih semuanya, para pelopor manakim, para petugas, para pemangku, semuanya. Tak terhingga, hatur nuhun, terima kasih. Kita sama-sama terus belajar, kita sama-sama terus memperbaiki diri, kita sama-sama terus untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita, supaya semuanya jadi makin nikmat, panennya makin berkah, panennya makin banyak, sehingga kebahagiaan demi kebahagiaan, keberkahan demi keberkahan terus terlimpah untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, berkah segalanya semuanya selamanya. Hormati pengusaha bahwas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.